Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman, Allah memberi kekuasaan kepada siapapun yang dikehendaki dan mengambil kembali kekuasaan tersebut dengan caranya sesuai dengan yang Allah kehendaki. Dan jadi tidak perlu mempersalahkan siapa, gara-gara siapa, mencari siapa, kami hitamnya atas sebuah keruntuhan, sebuah kerajaan, sebuah khilafah, ya seperti runtuhnya kerajaan Majapahit, Malaka, Sriwijaya, atau bukan runtuhnya khilafah Utsmaniyah. Seperti yang dituduhkan oleh Ustadz Al-Nof Dinar yang menyalahkan siapa lagi? Saudi Arabia, Wahabi, pusatnya Wahabi, memberontak kepada Utsmaniyah sehingga Utsmaniyah runtuh. Kemudian Hijaz bekerjasama dengan Inggris dan menyerahkan Palestina sebagai jaminan agar dibantu oleh tentara Inggris. Nah, ini sebuah fitnah, teman-teman. Sejak kapan pula Wahabi atau Saudi Arabia memberontak kepada Utsmaniyah? Apakah Saudi di bawah kekuasaan Utsmaniyah atau bagaimana? Nah, ini fitnah-fitnah yang tidak berdasar seperti ini perlu diuruskan, teman-teman. Tidak hanya kita terima saja, seenaknya saja membuat fitnah seperti itu. Nanti menjelek-jelekkan nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wahabi, Wahabi lagi yang disalahkan. Ya, berikut ini videonya sebuah fitnah dari Ustaz Anof tentang kalau Wahabi itu atau Saudi Arabia memberontak kepada Utsmani sehingga Utsmaniyah runtuh, kemudian menggadaikan Palestina sebagai jaminan agar dibantu tentara Inggris dan seterusnya. Makanya Saudi Arabia atau Salafi Wahabi itu tenang-tenang saja kalau ada masalah-masalah Palestina seperti ini, tidak akan diam-diam saja, tidak pernah bantu, tidak pernah komplain kepada Israel begitu. Nah, ini tuduhan ini harus kita bahas, kita bantah. Berikut ini fitnahan beliau dan bantahannya. Mari kita simak sama tuntas. Jadi kalau dikaji lebih panjang lagi, Pak. Kenapa Wahabi muncul? Wahabi ini muncul dulu asalnya kalau kita tahu secara politik memberontak kepada khilafah Islamiyah. Kalau tak merontak kepada khilafah Utsmaniyah, nggak akan runtuh khilafah dulu. Jadi Wahabi ini, mohon maaf Pak, kalau kaji lebih lanjut lebih parah lagi. Gara-gara Wahabi lah kita tak ada khilafah sekarang. Palestina jatuh kepada Israel gara-gara Wahabi. Kenapa? Palestina menjadi garansi, jadi gadaian kalau Inggris mau menolong pasukan Hijaz untuk memberontak kepada Utsmaniyah, Palestina untuk Israel. Itu udah ada kongkal-lingkongnya, Pak. Maka nggak akan pernah dengar orang Wahabi, orang Salafi akan protes masalah Palestina. Kenapa? Palestina mereka yang ngasih kok. Banyak yang menuduh bahwa kerajaan Arab Saudi bekerja sama dengan Inggris memberontak ke Turki Utsmani untuk mendirikan negara baru namanya Daulah Saudiyah atau Arab Saudi. Apakah itu benar? Bahkan sering ditampilkan ada foto orang yang pakai surban, orang Arab dengan orang kafir, orang Inggris, terus dikasih tulisan ini adalah Al Saud berkumpul dengan orang Inggris untuk memberontak kepada Turki Utsmani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sekarang berada di Jordania, tepatnya di Wadi Rum. Ini adalah lembah yang mana berisi padang pasir. Saya nanti akan mengajak antum semuanya untuk pergi ke tempat bersejarah. Ada prasasti di situ yang mana prasasti ini menunjukkan bagaimana berdirinya negara Jordania. Banyak yang menuduh bahwa kerajaan Arab Saudi bekerja sama dengan Inggris memberontak ke Turki Utsmani untuk mendirikan negara baru namanya Daulah Saudiyah atau Arab Saudi. Apakah itu benar? Bahkan sering ditampilkan ada foto orang yang pakai surban, orang Arab dengan orang kafir, orang Inggris, terus dikasih tulisan ini adalah Al Saud berkumpul dengan orang Inggris untuk memberontak kepada Turki Utsmani. Itu tidak benar. Itu tidak benar, ya. Tetapi yang benar adalah itu negara Jordania, dan ini diakui sendiri oleh warga negaranya. Warga negara Jordania pun belajar sejarah di sejarah negara mereka bahwa negara ini berdiri atas kerjasama Lawrence Al-Arab. Ya, ada orang Inggris, ada yang mengatakan agen untuk menghancurkan Turki Utsmani namanya
Lawrence Al-Arab. Dia pintar bahasa Arab, disukai suku-suku Badui. Dia mendekati pemimpin Arab pada waktu itu, Al-Amir Abdullah bin Husain, bekerja sama untuk menghancurkan Turki Utsmani, memimpin revolusi besar yang nantinya dari kerjasama ini lahirlah negara Zordania. Langsung saja kita ke prasasti itu, apa yang bisa kita baca, apa ada lukisan apa, ada gambar apa, atau ada tahun-tahun berapa, nanti kita lihat bersama. Ayo kita jalan ke sana, oke? Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Lawrence ini adalah seorang tentara Inggris yang disusupkan menjadi agen atau mata-mata yang dikirim ke tanah Arab. Tujuannya memprovokasi penguasa-penguasa Arab untuk mau melepaskan diri dan mengadakan revolusi untuk melawan Turki Utsmani. Maka salah satu yang didekati oleh Lawrence ini adalah seorang penguasa Hijaz pada waktu itu, penguasa Mekah dan Medina. Pada waktu itu Mekah Medina belum dikuasai Arab Saudi, belum. Pada waktu itu Mekah dan Medina dikuasai seorang pemimpin namanya Syarif Hussein bin Ali. Lah, Syarif Hussein bin Ali ini adalah seorang gubernur ya keturunan Bani Hashim yang ditunjuk oleh kekhalifahan Turki Utsmani. Lah, ini dimanfaatkan oleh Lawrence, didekati untuk diprovokasi dan agar mau berontak kepada kekhalifahan Turki Utsmani. Dan memang pada waktu itu Turki Utsmani sangat lemah ya. Turki Utsmani sangat lemah dan sehingga wilayah-wilayah di bawahnya ini merasa nggak cocok ya dengan Turki Utsmani. Sehingga dari kolaborasi ini diiming-imingi ya. Syarif Hussein bin Ali diiming-imingi oleh Barat kalau mampu memisahkan diri dari Turki Utsmani maka akan diberi Jazirah Arab secara utuh, bahkan diberi Irak, Suriah secara utuh. Yang penting lepas dari Turki Utsmani. Sehingga nanti lah Amir Hussein bin Ali, Syarif Hussein bin Ali punya anak banyak. Dan anak-anaknya Syarif Hussein bin Ali gubernur Mekah ini ada 3 ya, yaitu Faisal, Abdullah dan Ali. Yang mana 3-3-nya ini, para pangeran ini nanti menjadi para raja ketika mereka berhasil menggulingkan atau berhasil memisahkan diri dari Turki Utsmani. Faisal menjadi raja Irak dan raja Suriah. Kemudian Abdullah menjadi raja Zordania dan Ali bin Husain menjadi gubernur atau menjadi raja Hijaz, Makkah dan Madinah. Salah satu anaknya Syarif Hussein bin Ali adalah Abdullah bin Husain. Lah itu nanti yang ada di prasasti, nanti kita lihat. Jadi Abdullah bin Husain bin Ali inilah anak dari gubernur Makkah yang berkhianat kepada Turki Utsmani. Itu nanti yang bekerja sama Lawrence sehingga mendirikan kerajaan Zordania. Baik, kita lihat langsung prasastinya. Kita lihat dari dekat bagaimana. Mari kita jalan ke menuju prasasti. Lihat itu ada tugu itu. Itu di situ ada prasasti yang menggambarkan kerjasama antara Lawrence Al-Arabi dengan seorang penguasa Arab yang bernama Syarif Hussein bin Ali, memimpin revolusi melawan Turki Utsmani dan akhirnya mendirikan negara sendiri namanya negara Zordania. Silakan dilihat. Nah, ini coba saya besarkan. Ada tulisannya Lawrence Al-Arab. Ya, Lawrence Al-Arab tahun 1917. Ini dia dijuluki Lawrence Al-Arab karena dia pintar bahasa Arab. Terus dia bekerja sama Syarif Hussein bin Ali mengumpulkan suku-suku Badui untuk menyerang Turki Utsmani. Ini adalah patungnya Lawrence Al-Arab tahun 1917. Dia dijuluki Lawrence Al-Arab karena dia pandai bahasa Arab, dia mendatangi suku-suku, kemudian dia belajar agama, menampilkan seakan-akan dirinya itu cinta Arab. Ya, padahal dia ini sebenarnya hanya menjebak supaya orang-orang Arab mau mengadakan revolusi dan
mengalahkan Turki Utsmani karena dia adalah agen Inggris yang disusupkan ke tanah Arab untuk memecah belah barisan kaum muslimin. Inilah Lawrence Al-Arab tersebut. Bekerja sama dengan Sayyid Syarif Hussein bin Ali. Nah, ini fotonya. Nah, kita lihat dari dekat fotonya. Ini adalah foto Pangeran Abdullah bin Husain bin Ali, tertanda 1917. Pangeran Abdullah putra Gubernur Makkah Husain bin Ali. Lah, Pangeran Abdullah ini nanti akan menjadi raja pertama Zordania setelah dia berhasil memberontak kepada Turki Utsmani bersama ayahandanya. Semoga bisa dipahami ya. Coba kita lihat sekali lagi biar jelas. Lawrence Al-Arab. Nah, ini Lawrence Al-Arab. Nanti kita lihat lebih dekat lagi insyaallah. Inilah Lawrence Al-Arab. Ya. Tahun 1917. Lawrence